Jawab saya 3 orang. Shalom? Shalom. Ya kan daripada nggak ada 3 orang lumayan. Saya tidak akan tanya apa kabar saudara karena saya tahu saudara semua orang yang diberkati Tuhan. Apapun masalah saudara, saudara punya masalah, saudara nggak punya masalah, kantong penuh, kantong kosong, saudara diberkati Tuhan. Amin. Maafkan saya kalau suara saya hari ini kurang maksimal, saudaraku, karena tadi malam saya baru kembali sama Pak Anton dan Bu Lisa melayani Overcome. Jadi saudaraku, teman-teman kita, kalau saudara lihat ada bangku-bangku kosong, ada ruang-ruang celah, itu karena ada 125 rekan-rekan kita mengikuti Overcome. Apa itu Overcome? Ya saudara ikutlah. Karena LMCC kita tidak hanya seneng ngumpulin orang hadir, banyak ya yang datang ya di gereja ya, enggak. Kita nggak mau begitulah, itu gereja lain bolehlah begitulah, kita enggak lah. Kita udah nggak mau cuma main ngumpulin orang aja. Kita mau setiap orang yang datang alami Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya kita siapkan beberapa tools di gereja ini yang saudara bisa ikuti supaya hidup saudara mengalami Tuhan dan berubah. Salah satunya adalah Overcome, dan luar biasa Tuhan melawat teman-teman kita yang sedang mengikuti di sana. Tadi malam Tuhan bekerja dengan luar biasa dari kemarin pagi ya saudara, sampai siang ini baru selesai saudara. Nah, ada beberapa hal yang luar biasa. Ada seorang ibu yang dia punya ayah, dia seorang anak dari penyembah Nyi Roro Kidul. Dan bertahun-tahun ibu ini punya sakit yang saya lupa, dia tadi malam sebutkan itu istilah medisnya apa, itu saya lupa, saya nggak hafal karena agak susah istilah medisnya itu. Dan dia sudah ke dokter, sudah ke dukun, bertahun-tahun coba mengatasi sakit itu, tapi belum ada hasil. Tadi malam Tuhan lawat dia luar biasa, ya. Dan dia berkata, Pak, kok saya bingung ya, ini kok udah nggak ada ya. Wow. Saya percaya Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang sendiri. Amin. Ada seorang pemudi, dia terikat dengan lesbian. Dia seorang lesbian. Tadi malam Tuhan lawat hidupnya. Jadi saya percaya ada banyak sekali kesaksian yang mungkin waktu saya terbatas untuk menyampaikan itu, mungkin nanti dalam kesempatan lain saudara-saudara kita ini akan bersaksi. Tapi intinya yang saya mau sampaikan bahwa ayolah saudaraku, kita hari ini jangan cuma main gereja-gerejaan. Amin? Ya. Kok kurang amin ya saudara? Saudara nggak capek ya main gereja-gerejaan, cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Lagu lama bilang itu kejam. Betul kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kejam. kau. Ada banyak orang cuma bertahun-tahun kerjakan itu. Datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi keluar masuk gereja, tapi hidup nggak pernah mengalami perubahan. Nah, LMCC kita nggak akan jadi gereja yang cuma ngumpulin hadiri. Saudara tidak akan kita jadikan hadiri. Kita senang, LMCC senang kalau sudah datang ke bakti, kita senang dong. Siapa sih nggak senang? Tapi kita jauh lebih senang, saudara bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi saudara berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan dan hidup saudara berubah. Lumayan 2 orang ya, amin. 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 Nah, saya percaya nanti mungkin minggu-minggu selanjutnya ada kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan oleh mereka. Nah, dalam kesempatan ini, bulan ini sepanjang bulan Maret kita akan membahas tentang the purpose of fellowship. Nah, tentu dalam kaitan itu saya akan sharing sesuatu kepada saudara sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saudara bawa Alkitab, mari sama-sama kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ayat yang ke-26 maksud saya saudara. Ayat yang ke-26. Mohon maaf. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara akan mengerti bahwa ini adalah sebuah firman yang disampaikan, yang ditulis dalam Alkitab kita sebagai awal dari segala sesuatu. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, Tuhan menjadikan
alam semesta ini, langit dan bumi dengan semua yang ada di dalamnya. Lalu di ayat yang ke-26, ketika Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya, lalu ini yang firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah. Jadi siapa yang berfirman? Allah. Allah yang berfirman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Katakan sama-sama kita. Kita. Udah gak kenceng, gak kompak ya saudara. 2, 3. Kita. Nah, ini penting nih. Tolong saudara save di kepala saudara kata itu. Kata ini penting sekali. Saya percaya ini kata yang penting, tidak ditulis sembarangan. Ini kata ini penting. Jadi sekali lagi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ayat ini sekaligus ingin memberitahu kepada kita purpose yang Tuhan taruh kepada manusia. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia taruh purpose-nya dalam diri manusia. Ini manusia belum diciptakan, Pak. Ayat 26 ini manusia belum diciptakan. Tuhan baru mau menciptakan manusia. Dia sudah taruh purpose-nya buat manusia. Bahwa manusia yang akan Dia ciptakan itu katanya gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita. Siapa kita di situ? Allah. Siapa kita di situ? Allah. Ya, karena yang berfirman Allah. Tapi di sana lebih spesifik jawabannya. Siapa kita di situ? Kita manusia. Saya bantu sudah. Ada orang Manado di sini selain saya. Oh, cuma sedikit deh. Oh ya, ada beberapa. Kalau saudara ke Manado, kata kita itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Oh. Oke? Jadi kalau sudah ke Manado, orang Manado bilang apa? Kita. Kita perumah ini. Maksudnya saya punya rumah itu. Kalau kenalkan istri, kenalkan kita pe istri. Itu maksudnya dia ini istri saya. Jadi kata kita buat orang Manado itu adalah kata ganti orang pertama Tunggal. Tapi kita pe oto, kita pe sepatu, kita pe slot. Orang Manado kita. Itu menunjukkan saya itu. Orang Manado bilang kita itu berarti saya punya atau saya itu. Kita mau pergi dulu, saya mau pergi dulu. Kita itu orang Manado itu kata ganti orang pertama tunggal. Tapi kalau saudara ke Makassar, ada orang Makassar sih? Oh ada. Pertama kali saya ke Makassar, saya agak rancu. Kenapa saudaraku waktu saya ke Makassar pertama kali saudaraku, saya nggak paham kan. Lalu kemudian dijemput oleh pengurus gerejanya di bandara. Lalu kasih tangan biasa. Siapa? Kita dari mana? Dari mana? Dia bilang, kita dari mana? Saya dari Jakarta, kalau bapak saya nggak tahu dari mana. Oh, kita dari Jakarta. Bukan kita, saya dari Jakarta. Kalau bapak saya nggak tahu, dari Sopeng kah, dari Palopo kan, dari mana, saya nggak tahu. Saya dari Jakarta. Oh, kita dari Jakarta. Kita nginap di mana? Kita nginap di mana? Saya masih belum paham. Tapi saya mengerti orang Makassar tuh kalau ngomong kita itu artinya kamu. Oh. Jadi orang Makassar tuh kalau menghormati orang, Terbalik. dia tidak akan bilang kamu, dia nggak akan bilang sampean, Oh. dia nggak akan bilang kau. Anda. Kalau kau itu udah kasar kan. Tapi Anda. kalau dia menghormati kita, dia akan bilang apa? Kita. Kita itu berarti buat orang Makassar kata ganti You. orang kedua tunggal. Jadi pelajaran bahasa Indonesia gitu sebenarnya. Jadi kalau orang Manado apa? Kata kita itu kata ganti orang pertama tunggal. Kalau orang Makassar kata kita itu kata ganti orang kedua tunggal. Ingat dulu lah pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Ya. Nah, kata kita di sini memang yang bahaya tuh kalau ke orang sama orang Makassar tuh kalau yang jemput kita perempuan, Pak. Itu memang bahaya. Kita nginap di mana? Kalau itu bisa salah bisa salah penafsiran kan? Bahaya itu. Kita nginap di mana? Kan bahaya.
Itu orang Makassar lah. Makanya saudara kalau ke Makassar jangan sampai salah ya. Itu pengalaman saya pernah salah berpikir. Nah, kata kita di sini, ini bukan kata kita Manado atau kita Makassar, bukan. Ini kata kita dalam bahasa Indonesia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita. Nah, kita menurut bahasa Indonesia apa? Pertama jamak. Kata ganti orang pertama Jamak. jamak. Oke? Yes. Berarti kata kita di sini menunjukkan siapa? Allah. Ya saya tahu, tadi kan udah bilang. Berfirmanlah Allah. Allah Allah yang mana? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Itu dia. Jadi kata kita di situ ingin kasih tahu bahwa gini, Allah kita, Tuhan kita itu enggak tunggal. Yes. Allah kita itu Jamak. Tritunggal. Bahwa kalau saudara baca Alkitab tidak ada saudara temukan istilah Tritunggal di Alkitab kita, enggak ada. Ya. Tapi ide dan fakta bahwa Tuhan kita tidak tunggal tetapi Tritunggal itu tidak terbantahkan di sepanjang Alkitab kita. Ide itu muncul Pak, bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kalau ada pendeta dan gereja yang lain mengajarkan Dwi Tunggal, terserah mereka. Saya berdoa, LMCC semoga tetap percaya bahwa Allah kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bahwa untuk itu kita dihina, kita dicemooh oleh orang agama lain, terserah aja. Ya. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, dan itu tidak terbantahkan di Alkitab kita, bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penjelasannya agak panjang, tapi beberapa waktu lalu kan sudah ada ya pelajaran itu di sini. Saudara ikutilah. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Kita. Itu ingat. Kenapa kita, Pak? Ya karena Tuhan kita Tritunggal. Yes. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa dia hebat? Kenapa dia jaya? Kenapa dia sanggup melakukan segala perkara? Kenapa bagi dia tidak ada yang mustahil? Karena Tuhan kita adalah kita Tritunggal. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sebuah kebenaran yang saudara perlu pahami hari ini, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Kita. Jadi dari sejak awal manusia memang didesain Tuhan bukan untuk sendiri. Yes. Manusia harus hidup dengan cara hidup kita, bukan aku. Tuhan di sorga menghidupi cara hidup kita. Di sorga tidak boleh ada penghuni sorga yang menghidupi aku. Di sorga semua penghuninya harus menghidupi cara hidup kita. Amin. Saudara percaya di sorga damai? Amin. Saudara percaya di sorga itu sentosa, penuh sukacita? Amin. Saudara mau ke sana? Amin. Kalau saudara nggak percaya, nanti tanya yang masuk ke sana. Pasti begitu. Saudara. Di sorga itu damai, sentosa, sukacita. Pertanyaannya, kenapa di sorga damai? Karena ada kita. Karena cara hidupnya cara hidup kita. Kita itu adalah gaya hidup, cara hidup Allah Tritunggal. Di sorga itu yang dihidupi adalah cara hidup kita. Aku itu adalah cara hidup Lucifer, iblis. Kalau sudah baca Yesaya pasal 14, ada kurang lebih 4-5 kata aku di situ. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Aku ingin mengatasi yang maha tinggi. Aku. Itu iblis, Pak. Kalau iblis itu aku, gaya hidupnya aku. Aku yang kaku, beku, dan gak laku. Kalau cara hidup sorga, cara hidup Allah adalah cara hidup Kita. Manusia dari sejak awal diciptakan Tuhan untuk menghidupi cara hidup kita. Kalau manusia menghidupi cara hidup kita, manusia akan berkuasa atas bumi ini. Amin. Sayangnya kan, manusia lebih mau menghidupi cara hidup iblis, yaitu cara hidup aku, bukan cara hidup kita. Kita itu cara hidup Tuhan. Jadi dari sejak awal saudara mesti paham
Manusia diciptakan Tuhan, didesain Tuhan, dan Tuhan sudah taruh purpose-nya supaya manusia menghidupi cara hidup Tritunggal. Cara hidup Tritunggal itu apa, Pak? Cara hidup Tritunggal itu bukan aku. Cara hidup Tritunggal itu kita. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri. Kita itu. Amin. Saudara sedang menghidupi cara hidup yang mana? Cara hidup aku atau cara hidup kita? Harus kita. Kalau aku semua itu iblis, Pak. Kalau Tuhan, kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya ini hal yang esensial dari manusia. Makanya saudara lihatlah, manusia itu memang dari sononya ternyata begitu. Diciptakan Tuhan untuk hidup dalam cara hidup kita. Kalau saudara coba menghidupi cara hidup yang berbeda, pasti ada masalah dengan hidup saudara. Makanya kalau saudara baca Alkitab ini terus, saudara akan menemukan Tuhan kemudian berkata kepada Adam, tidak baik manusia itu Sendiri. seorang diri. Itu bukan ayat cuma untuk pernikahan. Memang dari sononya begitu. Saya nggak ngambil untuk, Pak, udah dari sononya begitu. Manusia didesain bukan untuk sendiri. Manusia didesain untuk hidup dalam cara hidup Kita. Coba saudara hidup sendiri, pasti hidup kita punya masalah. Pasti kita akan bermasalah. Kapan manusia tidak menghidupi cara hidup kita? Saudara lebih memilih untuk menghidupi cara hidup aku, pasti ada masalah dengan hidup kita. Kenapa orang bisa jadi gila? Oh, sekarang nggak boleh bilang gila. ODGJ. Kalau saudara lihat orang ODGJ, kenapa dia bisa ODGJ? Itu karena begini, persoalan utamanya, ya pemicunya banyak sih, masalah-masalah banyak sekali. Tapi sebenarnya masalah utama ODGJ itu adalah karena dia hidup dengan cara hidup aku. Semuanya berpusat sama aku. Tinggal tunggu aja saudara. Kalau saudara hidup dengan cara hidup aku, tinggal tunggu. Kita sedang mengarah ke sana, cuma skalanya beda-beda aja kan. Ada yang masih sedang, ada yang masih kecil. Kalau yang di rumah sakit ODGJ sana udah berat. Tapi itu yang saya bilang, dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan purpose itu, supaya manusia menghidupi cara hidup kita, bukan aku. Kalau saudara mau berkuasa, kata Tuhan, di bumi ini, saudara harus menghidupi cara hidup aku. Bukan cara hidup aku, cara hidup kita. Disitulah manusia bisa memerintah, bisa berkuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Makanya waktu di perjanjian baru Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan bukan baptis, itu kan bukan cuma dicelup-celup gitu. Emang kita celup, dicelup-celup doang? Bukan. Maksud dibaptis itu kan gini, kita harus mengambil bagian dalam cara hidup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya pikir jadi Kristen itu apa? Jadi Kristen apa? Jadi Kristen itu maksudnya gini, kita masuk dalam sebuah cara hidup yang baru. Cara hidup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam dosa kita menghidupi cara hidup iblis. Cara hidup yang berpusat kepada ego kita, kepada aku kita. Waktu kita bertobat, kita percaya Tuhan Yesus, kita dibawa masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang mana, Pak? Kehidupan cara hidup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu kita menghidupi cara hidup Tuhan, cara hidup kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita akan berkemenangan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kenapa seringkali banyak rumah tangga hancur? Kenapa seringkali kehidupan kita banyak hubungan-hubungannya hancur? Banyak gereja pecah dan hancur? Jawabannya kan sederhana. Karena kita tidak menghidupi cara hidup Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba kalau di keluarga saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua menghidupi cara hidup kita, aman, Pak. Coba kalau di gereja yang dihidupi bukan cara hidup aku, tapi cara hidup kita, aman kita. Amin? Itu purpose kita, Pak. Makanya gini,
Kita tidak didesain untuk hidup dengan aku. Kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Kita didesain oleh Tuhan dari sejak awal untuk hidup dalam cara hidup kita. Makanya manusia itu kalau sendirian, selesai. Hidupnya pasti bermasalah. Saya pernah membaca sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan di China. Ketika China dikuasai oleh pemerintahan komunis, pada tahun-tahun itu kan sangat sadis, kejam kan. Gereja-gereja ditutup, Alkitab dilarang masuk, misionaris-misionaris dari luar negeri disuruh pulang, dideportasi pulang. Pendeta-pendeta ditangkap, hamba-hamba Tuhan ditangkap, saudara. Dan saudara tahu, ini kesaksian seorang hamba Tuhan yang kemudian dia bisa lolos dari siksaan-siksaan dan kemudian dia tetap hidup melayani Tuhan. Kesaksiannya adalah gini, yang paling membuat dia menderita, tersiksa luar biasa, kata bukan ketika mereka dianiaya, mereka bukan disiksa begitu. Tapi yang membuat dia menderita katanya adalah ini cara pemerintah komunis waktu itu di Cina ya, membunuh hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan Kristen ya, pendeta-pendeta Kristen. Mereka tuh ditangkapin lalu dipenjara di tengah hutan, Pak. Dan penjara mereka ini penjara yang sendiri, penjara yang dibuat cuma untuk satu orang, Pak. Kalau saudara masuk penjara ada di LP, saya taruhlah apa di mana, Cipinang kah, di Salemba, kan banyak orang, Pak. Ada waktu-waktu saudara kumpul olahraga. Ini enggak, Pak. Mereka ditangkapi pendeta-pendeta dimasukkan ke penjara, tapi penjara di tengah hutan dibuat sendiri-sendiri, Pak. Hamba Tuhan ini kemudian berkata begini, sebulan dia bisa lewati, disiksa dia tahan. 2 bulan itu biasanya rata-rata mulai bermasalah. Masuk bulan ketiga, itu banyak hamba Tuhan yang mati sendiri, Pak. Tidak dibunuh, tapi mereka mati sendiri. Kenapa? Stres, depresi. Lalu kemudian mereka membenturkan kepala mereka ke tembok penjara, mati. Waktu saya baca kesaksian itu, betul kemudian saya mengerti bahwa ya, manusia bisa menghadapi masalah yang paling berat dalam hidupnya. Tapi yang paling berat yang membuat manusia tidak bisa tahan adalah ketika saudara menghadapi masalah sendirian. Nah, itu berat. Saudara bisa menghadapi masalah yang paling berat dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara punya teman yang mendukung, yang support saudara, saudara mampu bertahan melewati semua itu. Betul? Amen. Ya. Tapi kalau saudara mengalami masalah sendirian berapa? Maka itu yang saya bilang, kita perlu yang namanya fellowship. Jadi fellowship atau persekutuan itu merupakan hal yang paling hakikat, esensi dari manusia. Tanpa fellowship kita selesai, Pak. Saudara gak akan mampu bertahan menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Makanya saudara mesti menyadari ini bahwa saya gak bisa hidup sendirian. Saya butuh rekan-rekan seiman. Saya butuh komunitas yang bisa mendukung, mensupport saya. Disitulah saya mempraktekkan firman Tuhan. Disitulah saya mulai belajar untuk ditolong, dinasihati. Saya disitu juga bisa mempraktekkan bagaimana saya mengasihi dan lain sebagainya. Di situ kita akan bertumbuh. Jangan hidup sendiri. Kasih tahu sebelah kanan dulu, jangan sendirian, makanya. Jangan sendirian. Oh iya. Saudara tahu esensi daripada ibadah raya ini? Esensi daripada ibadah raya ini? Saudara sendiri nggak tahu? Tahu esensi ibadah? Kenapa saudara datang ke bakti? Fellowship, yes. Itu persekutuan, itu kekuatan kita. Waktu saudara ada di ibadah raya ini, saudara yang pertama bersekutu dengan Tuhan, saudara fellowship dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dalam ibadah raya ini, kenapa kita mesti kumpul di sini? Supaya kita bisa fellowship dengan saudara seiman kita. Amin. Ibadah yang tanpa fellowship dengan saudara seiman, itu bukan ibadah sebenarnya. Karena esensi ibadah raya ini apa? Fellowship. Bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Kalau saudara cuma datang ke bakti ini, datang dan pergi Sesuka hati. sesuka hati. Kita senyum aja disuruh sama WL. Kasih senyum kanan dan kiri. Senyumnya juga irit. Buat apa gitu? Makanya waktu pandemi datang, ingat saudara, waktu pandemi datang, pandemi datang semua gereja tutup kan? Yes. Kita ibadah apa? Di rumah. Online. Di rumah, online kan, Pak?
Online gitu. Apa sih sebenarnya yang sedang dikejar oleh kerajaan kegelapan lewat pandemi? Salah satunya kan dia mau bunuh kekuatan gereja di akhir zaman. Apa itu? Persekutuan. Dia mau bunuh itu supaya kita kemudian tercerai-berai, kita sendiri, kita mengisolasi diri. Di situ kita kehilangan kekuatan tuh. Iblis tahu. Makanya pandemi itu ditunggangi iblis untuk apa? Untuk menghancurkan kekuatan gereja Tuhan, yaitu persekutuan. Sayangnya kan gereja nggak pernah belajar. Begitu udah nggak pandemi, kita udah bisa berbaur lagi, bersama-sama lagi ibadah, tetap kita melakukan yang sama. Online. Cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Kita jadi kayak nonton bioskop ke gereja. Pak, kalau Bapak datang ke gereja cuma mau dengar khotbah, di YouTube ada. Di rumah aja sambil makan kacang sama Indomie, saudara bisa. Kalau saudara cuma mau dengar lagu, nyanyi, terus ikut nyanyi bersama, di rumah aja, di YouTube saudara ikutin, banyak itu lagu-lagu bagus. WL-WL-nya juga lebih bagus dari di sini mungkin. Tapi kenapa saudara hadir di tempat ini? Fellowship. Itu dia. Itu esensi ibadah yang saudara nggak bisa bantah. Kalau cuma dengar khotbah, di rumah bisa. Di mana aja, di mobil saudara juga bisa dengar khotbah kok. Tapi yang saudara gak ketemu di rumah dan di mobil saudara, fellowship. Makanya saran saya selesai kebaktian jangan langsung bubar pulang. Cari ketemu orang, kasih kata-kata membangun. Kadang-kadang sederhana loh. Saya kadang-kadang dengar kesaksian orang. Ketika selesai kebaktian, saya hampiri seorang itu, saya selalu semangat ya Pak, Bu, semangat. Apa sih kata-kata itu kan cuma itu kan gak mahal banget kan, semangat Pak. Tapi saudara tuh, kata-kata itu bisa berarti buat dia. Yes. Mungkin saya nggak tahu. Dia sedang menghadapi sebuah pergumulan berat. Saya pernah dengar kesaksian dan banyak kali saya dengar itu Pak. Waktu Bapak bilang jabat tangan saya katakan semangat, itu saya lagi drop Pak sebenarnya Pak. Tapi waktu Bapak ngomong itu, saya semangat. Itu tuh. Kita bukan sedang hadir di sebuah gedung bioskop. Ya. Wah kurang amin saudara. Makanya kalau mentalitas saudara datang kebaktian cuma mentalitas gedung bioskop, berat. Wajah saudara sudah tertekan. Saya Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya udah mau selesai. Dan kita akan perjamuan kudus ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri apa? dari pertemuan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Kenapa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Fellowship. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang terbiasa untuk melalaikan ibadah. Mereka pikir ya ibadah itu penting gak penting lah. Kalau gue lagi sempat gue ibadah, kalau lagi gak sempat gue gak ibadah lah. Ada yang goes, mungkin ada yang main golf, segala mungkin dianggap lebih penting itu daripada ibadah kan. Tapi Alkitab bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling, katakan sama-sama saling. Itu esensi ibadah tuh. Kalau saudara ibadah nggak saling, berat Pak. Saling menasihati dan semakin giat. Semakin kendor apa semakin giat? Giat. Kenapa kita harus semakin giat? Karena ini katanya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan. Situasi menjelang kedatangan Tuhan ini tidak akan lebih baik Pak. Situasi dunia ini, di tengah-tengah situasi yang tidak lebih baik, Tuhan telah memberikan sebuah kekuatan buat gerejanya. Salah satu kekuatan yang Tuhan berikan buat gerejanya untuk bisa bertahan dan hadapi semua tantangan dunia ini adalah persekutuan. Jangan jauhkan itu dari diri saudara. Amin. 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 Terakhir contoh, Markus pasal 2 ayat yang pertama. Di worship siapkan musik, ada C.
Ini bukan vitamin C ya, nada C. Markus 2, 1-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Kasihan amat nih orang lumpuh, Pak, gak berdaya, gak bisa apa-apa, lumpuh. Ada harapan gak buat si lumpuh ini? Ada harapan? Yes. Ini dia. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, ini keren. Ketika Yesus melihat iman orang lumpuh itu, saudara nggak ngikutin pembacaan. Ketika Yesus melihat iman orang lumpuh itu, oh bukan ya? Berkata. Iman siapa? Yang 4 orang Siapa itu. mereka itu? 4 orang. Teman-temannya. Yesus nggak lihat iman orang lumpuh itu. Yesus lihat iman dari sahabat-sahabat. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, Dosamu sudah diampuni. tahukah saudara, di dalam persekutuan ada sebuah power, Amin. ada sebuah kekuatan, Yes. bahkan ada mujizat di sana Amin. yang mungkin saudara nggak pernah pikirkan. Dan tahukah saudara, harga sebuah fellowship itu, Yesus mati di kayu salib buat kita. Yes. Makanya setiap kali nanti kita mau perjamuan kudus, kan? Tahu nggak saudara, esensi perjamuan kudus itu? Kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang kedua, harusnya gini, esensi perjamuan kudus adalah kita bersekutu dengan saudara seiman kita. Amin. Kita ini kan kalau perjamuan kudus kan udah hostil, tapi aslinya itu Yesus sama murid-murid itu satu roti, Pak. Satu roti, utuh, dipecah-pecahkan. Kalau kita kan kertek-kerteknya doang, kertek-kertek tanpa makna. Saya kadang-kadang sebel juga tuh kalau perjamuan kudus. Inilah angkat roti, inilah tubuhku yang terpecah, kertek. Ngapain sih lu? Ngerti nggak kertek-kertek itu? Jadi rotinya tuh utuh. Yesus angkat terus dipecah-pecah. Dibagi. Dicoel sepotong buat Yudas, sepotong Petrus, Markus. sepotong si Yohanes, sepotong Yakobus, sepotong Filipus. Udahlah itu murid-murid Yesus. Nah itu potongan-potongan itu kalau dikumpulin jadi satu, jadi roti. Ya. Itu maksudnya. Makanya kalau saudara perjamuan kudus, saudara mengingkari persekutuan saudara dengan saudara seiman saudara, saudara sedang menghina karya Yesus di kayu salib. Karena harga untuk sebuah fellowship di antara kita itu darah Yesus, Pak. Nyawa Yesus. Makanya tidak heran saya mengerti bahwa ini fellowship kita itu kekuatan kita di akhir zaman. Amin. Saudara tahu fellowship, fellow itu fellowship itu ada 2 kata, fellow dan ship. Fellow itu sahabat, in ship itu kapal. Kalau saudara sedang mengarungi lautan di dalam sebuah kapal, emang ngelewatin laut yang teduh terus kan? Enggak. Ada saatnya gelombang, badai, angin. Tapi kalau kita ada fellowship, kita bisa lalui. Amin. Amin, saudara. Amin. Yuk bangkit berdiri bersama-sama datang sama Tuhan. Yes. Telah ku